Nama Titus John Landau Bonai masih membekas bagi pecinta sepak bola tanah air. Kemampuannya di atas lapangan sebagai ujung tombak tim tak jarang membuat penonton terpukau. Gaya permainan agresif serta kemampuan dribbling bola yang baik, Titus Bonai selalu jadi pilihan utama pelatih dalam susunan line-up utama. Baik di klub maupun di timnas Indonesia, sosok Titus Bonai sama mengerikan. Perjalanannya untuk menjadi seorang pesepak bola profesional hingga pernah dijuluki sebagai penyerang masa depan timnas Indonesia bukanlah langkah yang singkat. Titus Bonai, sang mutiara hitam asal Papua yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Kehebatan dan kemampuan mencetak gol yang tinggi saat itu, Titus Bonai digadang-gadang akan mampu menggantikan sosok Boas Solosa, senior sekaligus idolanya. Pujian setinggi langit pernah dikecap pemain berpostur tubuh 1,69 meter itu. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Mental pesepak bola asal Papua itu sudah teruji. Kerap gonta-ganti klub, lalu bagaimana nasib Titus Bonai saat ini? Pasca jarang muncul di pertandingan sepak bola nasional? Mari simak ulasan lengkapnya. Titus John Landau Bonai atau yang akrab dikenal Titus Bonai lahir di Jayapura 4 Maret 1989 dari pasangan Agustinus Bonai dan Katie Windiwoy. Tak banyak yang mengetahui kehidupan masa kecilnya. Titus Bonai sudah bermain sepak bola sejak berada di bangku sekolah dasar. Atas dasar ingin mengikuti jejak pemain idolanya saat itu, Boas Solosa, yang kemudian membuat bocah ini mulai serius mengikuti perkembangan dunia sepak bola. Sepatu sepak bola pertamanya ia dapatkan sejak duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Sepatu itu merupakan hadiah karena prestasi dan skillnya yang dinilai cukup baik untuk anak seusianya. Pada tahun 2001, tepatnya saat Titus Bonai berusia 12 tahun, ia kemudian bergabung ke Akademi Sepak Bola Persipura Jayapura. Dengan pengalaman dan ilmu baru yang didapatnya selama berada di akademi tersebut, membuat Titus Bonai percaya diri dan sangat antusias ingin menekuni karir sebagai pesepak bola profesional. Pada tahun 2006 hingga 2008, Titus Bonai untuk pertama kalinya merasakan atmosfer pertandingan sepak bola sesungguhnya saat masuk ke skuad tim PON Papua. Kemudian pada tahun 2008 dengan ilmu sepak bola yang sudah ia miliki, Titus Bonai mencoba keluar dari Papua dan mencoba peruntungan ke tim lain di luar Papua. Ia bergabung dengan PKT Bontang di usia 19 tahun. Selama semusim di sana, Titus Bonai membayar tuntas kepercayaan pelatih dengan sukses sebagai mesin gol di klub yang bermarkas di Kalimantan Timur tersebut. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2009, Titus Bonai kembali ke kampung halamannya. Tim yang saat itu meminati jasanya adalah Persiram Raja Ampat yang berlaga di divisi utama Liga Indonesia. Meski masih sangat muda, Titus Bonai berhasil mencatatkan 17 gol dari 25 penampilannya untuk tim berkostum biru hitam tersebut. Dari sinilah sosoknya semakin disorot secara nasional dan disebut sebagai titisan Boas Solosa. 2 tahun waktu yang cukup bagi Titus Bonai mengasah kemampuannya untuk klub kasta bawah. Pada tahun 2010, untuk pertama kalinya dalam hidup Titus Bonai berhasil mewujudkan mimpinya bergabung ke tim senior Persipura Jayapura sekaligus bersanding dengan idolanya Boas Solosa. Di klub yang berjuluk Mutiara Hitam ini, Titus Bonai menorehkan 42 penampilan dan berhasil mencetak 10 gol. Ia pun menjadi striker masa depan Persipura saat itu. Dari sinilah, Titus Bonai mulai merasakan turnamen kelas dunia seperti AFC Champions League dan Piala AFC Cup. Memang pada saat itu, Persipura Jayapura satu-satunya tim asal Indonesia yang sangat konsisten tampil di ajang internasional. Di level Asia pun, naluri gol Titus Bonai tetap tajam. Aksi soloran serta skill dan juga akurasi sepakannya yang sangat tinggi membuat Titus Bonai mulai dilirik oleh Indonesia untuk membela tim nasional. Tahun 2009 hingga 2011, penampilan apik dan postur tubuh yang meyakinkan sebagai algojo ujung tombak membuat posisi Titus Bonai tak tergantikan di lini serang timnas U23 Indonesia. Bahkan pada saat mentas di SEA Games 2011, trio lini serang timnas Indonesia yang diisi Patrick Wanggai, Okto Maniani, dan Titus Bonai sangat ditakuti lawan. Namun sayangnya, di ajang SEA Games tersebut, Indonesia hanya gagal juara setelah di partai final gugur menghadapi Malaysia.
Awal kehancuran karir sepak bola Titus Bonai sebenarnya bukan sepenuhnya salah pemain. Dualisme yang terjadi di tubuh PSSI di tahun 2012 hingga 2015 membuat beberapa pemain nasional kena imbasnya. Salah satunya adalah Titus Bonai. Tahun yang seharusnya membuat Titus Bonai berada di puncak keemasan karena dahaga puasa gelar menjadi berantakan. Di tahun 2012, Titus Bonai sudah sepakat untuk menerima tawaran dari klub Thailand Bactero Sasana. Namun, karena terkendala ITC, International Transfer Certificate, serta pemberkasan yang terkesan dipersulit oleh PSSI, membuat Titus Bonai tak bisa kunjung datang ke Thailand. Sepak bola Indonesia di tahun itu bisa dikatakan sebagai salah satu sejarah buruk yang pernah tercipta. Gagal bermain di Thailand, Titus Bonai kemudian mencoba bangkit dari penurunan performanya dengan membela Sriwijaya FC di tahun 2014. Lalu tak lama, secara mengejutkan, Titus Bonai pindah ke klub Timor Leste, Karketudili di tahun 2016. Dari sinilah awal tenggelamnya karir Titus Bonai, hingga pelan-pelan sosoknya mulai tersingkir dalam persaingan pemain terbaik di Indonesia. Titus Bonai tak hanya kehilangan panggung dan pamor, namun dianggap sudah kehilangan harapan dan masa depan di sepak bola. Satu-satunya harapan untuk karirnya terus bersinar saat dirinya gagal bermain di Thailand. Kesempatan emas bagi Titus Bonai setim dengan Chanatip Songkrasin, bintang sepak bola Thailand, yang dulu keduanya disejajarkan sebagai pesepak bola terbaik ASEAN, namun sekarang keduanya tidak bisa disandingkan. Pasalnya, Chanatip Songkrasin saat ini berstatus pemain dari Liga Utama Jepang Kawasaki Frontale. Sedangkan Titus Bonai saat ini berstatus tanpa tim dan bermain di Liga Tarkam. Usia Titus Bonai saat ini 33 tahun, usia yang pada umumnya bagi pesepak bola memutuskan untuk gantung sepatu. Tentu saja pilihan tak banyak bagi mantan pemain sepak bola, apalagi bagi mereka alumni Liga Indonesia, antara melanjutkan karir atau memilih bermain di Liga Tarkam. Sebuah penampakan Titus Bonai sedang bermain di Liga Tarkam menggambarkan bagaimana sebenarnya kualitas Liga Indonesia yang tak bisa menjamin kesejahteraan bagi para pesepak bola. Namun semoga saja kita berharap sepak bola Indonesia bisa maju dan dibanggakan di masa mendatang ya guys. Oke guys, itulah rangkuman mengenai karir dan kehidupan dari seorang Titus Bonai. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye.